Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andriani. Sebagai moderator dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar iman kepada hari akhir, qada dan qadar. Di sini saya beserta teman-teman saya. Yang pertama Bapak Umar Al-Faruq, yang kedua Bapak Ahmad Kusoiri, dan yang ketiga Bapak Ahmad Nurasa. Izinkan saya untuk mempresentasikan terlebih dahulu tentang iman kepada hari akhir, memahami hari akhir sebagai perjalanan hidup. Yang pertama adalah pengertian dari hari akhir. Pengertian hari akhir yaitu keyakinan teguh bahwa seluruh manusia akan menghadapi akhir kehidupan dunia dan memasuki fase kehidupan akhirat, meliputi kematian, kebangkitan, hisab, dan surga dan neraka. Menurut pandangan para ulama, Ibnu Katsir menekankan pentingnya mempercayai kehidupan di alam barzakh, kebangkitan, dan peristiwa padang mahsyar. Al-Ghazali menekankan bahwa hari akhir meliputi peristiwa-peristiwa besar seperti kebangkitan, pengadilan Allah, penimbangan amal, dan hingga keputusan akhir berupa surga dan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang macam-macam hari akhir dan tanda-tandanya. Yang pertama yaitu ada kiamat sughra, yang artinya kiamat kecil, seperti kematian yang dialami oleh seseorang. Hal ini merupakan tanda awal dari akhir kehidupan atau keseharan hidup manusia. Yang kedua yaitu kiamat kubra, kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dengan segala isinya dan diiringi oleh tanda-tanda seperti terbitnya matahari dari ufuk barat dan munculnya binatang aneh dan keluarnya Dajjal. Berikutnya yaitu peristiwa setelah hari akhir. Ada beberapa peristiwa setelah hari akhir, yaitu yang pertama Yaumul Ba'ts, hari kebangkitannya manusia dari alam kubur atau alam barzakh. Yang kedua yaitu Yaumul Mahsyar, hari dihimpunnya seluruh manusia di padang mahsyar sebelum di Yaumul Hisab. Yang ketiga itu hari perhitungan amal, baik dan buruk manusia saat hidup di dunia akan diadili. Yang keempat Yaumul Mizan, hari penimbangan amal perbuatan manusia setelah diperhitungkan baik buruknya. Yang kelima itu Alkitab, pembukaan buku catatan amal manusia. Yang keenam Al-Haud, telaga Nabi Muhammad untuk memberi minum para umatnya. Yang ketujuh titian sirat, jembatan membentang di atas neraka yang menjadi penentu manusia apakah masuk neraka ataukah masuk surga. Yang kedelapan yaitu syafaat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memohon kepada Allah untuk kebaikan pada manusia di akhirat kelak. Yang terakhir yang 9 surga dan neraka. Tempat terakhir pembalasan bagi umat manusia selama hidupnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan berikutnya yaitu tentang memahami qada dan qadar. Pengertian dari qada yaitu ketetapan Allah yang bersifat universal dan telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan pengertian dari qadar adalah realisasi dari ketetapan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pandangan Asy'ariyah, qada adalah kehendak Allah atas sesuatu pada azali untuk sebuah realitas pada saat sesuatu di luar azali kelak. Qadar adalah penciptaan Allah atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan menurut pandangan Maturidiyah, qada dipahami sebagai penciptaan Allah atas sesuatu disertai penyempurnaan sesuai ilmunya.
Qada dan qadar menemukan keseimbangan. Keimanan kepada qada dan qadar tidak boleh membuat kita bersikap pasif. Tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah mendorong kita untuk melakukan ikhtiar dan upaya-upaya manusiawi serta mendaya gunakan secara maksimal semua potensi yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai manusia, sambil tetap dengan bersandar memohon inayahnya. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu berkenaan dengan kiat menjalani hidup dengan iman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatkan ibadah. Jadi dengan kita sholat, zakat, puasa, dan haji adalah bentuk ibadah yang menunjukkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan berbuat baik, melakukan kebaikan kepada sesama seperti membantu orang membutuhkan dan menebarkan kasih sayang. Yang ketiga, menuntut ilmu, memahami ajaran Islam secara mendalam, membantu kita memahami arti hidup dan tujuan akhir penciptaan. Yang keempat, menjauhi dosa, menghindari perbuatan maksiat dan menjaga diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, menguatkan keimanan dan mengaktualisasikan nilai. Keimanan adalah landasan dasar kehidupan yang mendorong perbuatan baik dan memandu perilaku. Yang kedua adalah akhlak, refleksi dari keimanan yang diwujudkan dalam perilaku dan interaksi sosial. Dan yang ketiga itu amal, ekspresi kontrak dari keimanan dan akhlak yang berdampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan. Inilah yang 3 tips untuk menguatkan keimanan dan mengaktualisasikan nilai. Baiklah, seperti itu. Kita tiba di kesimpulan dari materi yang kami sampaikan di kelompok 8. Kesimpulannya adalah memahami iman kepada hari akhir, qada dan qadar memberikan paduan moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan. Pemahaman yang mendalam akan mendorong kita untuk meningkatkan kualitas keimanan, memperbaiki akhlak, dan memperbanyak amal soleh demi mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.